sira kanggo maksud tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami dapat melanjutkan kembali episode 56 kisah perjalanan ruhani Sang Prabu. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa dalam penayangan video channel ini. Tanggal 3 November 2009, Selasa Kliwon, malam Rabu Legi, pukul 22:01 malam, Sang Prabu kedatangan Rojo Mulyo, pemimpin dari bangsa iblis yang ada di Nuswantoro. Assalamualaikum, dijawab oleh Sang Prabu. Waalaikumsalam. Iblis Raja Mulia berkata, "Salam hormat saya kepada Sinuhun Prabu. Saya ingin membicarakan sesuatu kepada Sinuhun Prabu." Sang Prabu menjawab, "Bicara apa, Rojo Mulyo?" Rojo Mulyo berkata, "Para penguasa, para pejabat-pejabat mau saja saya pengaruhi. Mereka pada bodoh meskipun pintar berpikir. Itu semua adalah jebakan saya." Iblis melanjutkan berkata, "Masalah hal KPK, saya menyerah Sinuhun Prabu, karena para wali-waliullah sudah melihat perkara itu, dan Sinuhun Prabu juga ikut campur dalam masalah itu dan memberitahu tentang semua masalah itu. Dan saat ini saya menyerah untuk ikut campur ke masalah tersebut. Cukup sekian kedatangan saya, Sinuhun. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Tanggal 23 November 2009, Senin Kliwon, malam Selasa Legi, pukul 23:53 malam, Sang Prabu kedatangan Kanjeng Sunan Ampel. "Assalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun Prabu, saya datang." Sang Prabu menjawab, "Iya, bagaimana Kanjeng Sunan? Sudah agak lama Kanjeng Sunan tidak kesini. Masalah KPK yang diutarakan Kanjeng Sunan, benar kejadiannya itu seperti apa?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Iya Sinuhun Prabu, karena saya badan halus, dalam kurung ruhani tutup kurung, yang waskita melihat segala sesuatu kejadian yang ada di dunia ini. Sinuhun kalau akan pergi hari Rabu saja, nanti saya yang mengantar." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan, saya menunggu urusan pekerjaan saya selesai dahulu." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Insya Allah pekerjaan Sinuhun tidak ada halangan dan lancar-lancar saja." Sang Prabu berkata, "Kanjeng Sunan, bagaimana tulisan saya yang sudah dimuat di surat kabar Posmo?" Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Iya Sinuhun, itu sudah bagus Sinuhun Prabu. Banyak orang-orang yang membaca surat kabar tersebut. Orangnya pada heran. Begitu juga cucu saya yang masih muda di alam dunia." Cukup sekian saya menghadap Sinuhun Prabu. Saya ingin melanjutkan jalan ke
Jawa Barat. Lalu saya mau menghadap ke Romo Boros Ngora di situ Lengkong Panjalu Ciamis. Wassalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Tanggal 24 November 2009, Selasa Legi, malam Rabu Pahing, pukul 23:13 malam, Sang Prabu kedatangan Sunan Ampel kembali. Assalamualaikum. Dijawab oleh Sang Prabu, Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun Prabu, saya Sunan Ampel ingin menghadap." Sang Prabu menjawab, "Iya, silahkan Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Kemarin malam saya datang ke situ Lengkong Panjalu Ciamis, bertemu dengan Romo Prabu Boros Ngora. Sinuhun Prabu diminta untuk pergi ke sana karena beliau, Bapak dan Ibu sudah kangen." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih Kanjeng Sunan. Insya Allah, jika sudah ada waktunya, saya ke sana." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun Prabu, saya sampaikan perihal Antasari Asyar sudah ketahuan. Sepertinya ada oknum-oknum yang membuat perkara tersebut. Semoga menjadi hal yang baik setelahnya." Sang Prabu menjawab, "Iya Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Sinuhun, jika akan pergi ke Ciamis besok saja, saya lihat badan Sinuhun sedang tidak baik-baik saja karena sangat lelah. Besok pagi saya antar. Semoga dapat menjadi jalan yang barokah dan baik. Jangan khawatir dengan pekerjaan Sinuhun, akan lancar-lancar saja dan buat mencukupi kebutuhan keluarga dan yang lainnya." Sang Prabu menjawab, "Iya, terima kasih Kanjeng Sunan." Kanjeng Sunan Ampel berkata, "Cukup sekian saya datang, Sinuhun Prabu. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum." Dijawab oleh Sang Prabu, "Waalaikumsalam." Terima kasih yang telah menonton video channel ini. Kami akan melanjutkan di episode berikutnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.